Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4B1 Fisioterapi dengan saya sendiri dengan Najwa Tulisa dengan NIM 2210301068. Saya Ceka Mulia dengan NIM 2210301067. Saya Gita Olyasari dengan NIM 2210301066. Di sini kami akan mempersembahkan video pemeriksaan dan penata laksanaan fisioterapi pada kasus pre-operasi CABG. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Oke, perkenalkan saya Rizky Gita yang akan memberikan pemeriksaan dan penanganan kepada Bapak siang hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pramono. Baik, Bapak Pramono. Saya izin ya Pak, yang ditanya Pak. Oke, baik Bapak Pramono ya Pak. Bapak, saya pertama-tama saya memohon izin untuk memberikan intervensi dan juga pemeriksaan kepada Bapak. Sekarang apakah saya dipersilakan? Oke, baik Bapak. Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai keluhan-keluhan yang Bapak rasakan sejauh ini. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan adalah Bapak, apakah sejauh ini Bapak merasakan nyeri pada dada Bapak? Iya, sebelah kiri. Oke, di sebelah kiri sini ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Baik Pak, selain nyeri yang Bapak rasakan, apakah Bapak juga mengalami atau merasakan sesak pada dada Bapak? Iya. Sesak juga ya Pak ya. Baik Pak, selain dari nyeri, sesak tadi, apakah Bapak juga mengalami batuk Pak sejauh ini? Iya. Batuk juga ya Pak ya. Baik Pak, keluhan-keluhan yang Bapak rasakan sejauh ini, itu sudah berapa lama ya Pak yang munculnya? Sekitar 5 hari. Oh, 5 hari yang lalu ya Pak ya. Baik, sebelum Bapak datang ke sini, apakah Bapak juga sudah pernah berkonsultasi kepada dokter ataupun sudah pergi ke puskesmas Pak sebelumnya? Sudah. Sudah ya Pak ya. Oke, untuk konsumsi obat, apakah Bapak juga sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi obat? Pernah. Pernah ya Pak ya, baik Pak. Pak, saya juga ingin bertanya, apakah sejauh ini Bapak juga aktivitas-aktivitas apa saja yang membuat Bapak itu semakin sesak, semakin nyeri? Apakah pada saat Bapak berjalan ataupun pada saat beraktivitas berat? Saat berjalan. Saat berjalan itu semakin sesak nyeri ya Pak ya? Oke. Kalau untuk aktivitas-aktivitas yang memperingan keadaan Bapak, apakah saat Bapak berbaring ataupun pada saat Bapak rebahan mungkin? Iya. Untuk Oke. istirahat. Pada saat istirahat itu nyerinya berkurang ya Pak ya? Baik Pak. Pak, saya juga mohon maaf izin bertanya, apakah Bapak sejauh ini pernah mengalami ataupun memiliki riwayat seperti kolesterol, darah tinggi atau hipertensi ataupun DM Pak? Kolesterol pernah. Oh, berarti Bapak pernah mengalami kolesterol ya Pak ya? Oke, baik Pak. Mungkin cukup sekian dan nanti kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Ini Pak, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vital sign-nya Pak. Kita akan mengukur suhu tubuh Bapak, kemudian saya juga akan mengukur nadi dan juga detak darah Bapak. Bapak, pertama-tama saya mohon izin kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, di mana nanti termometer ini saya minta bantuan Bapak untuk dimasukkan di ketiak di sebelah kanan, itu boleh Pak. Selanjutnya saya mohon izin ya Pak untuk mengenakan alat tensi ini di lengan Bapak.
Bapak boleh bernapas rileks ya Pak. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 121 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 84 mmHg. Detak jantung adalah 80 beat per menit. Tekanan darah Anda normal. Oke Pak, untuk tekanan darah Bapak 121/84. Baik Pak, selanjutnya saya lakukan pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi. Mohon izin ya Pak, saya akan menyentuh sedikit di bagian dada Bapak. Apakah saya diizinkan? Mohon izin ya Pak. Oke baik, mulai bernapas seperti biasa Pak. Relax. Oke. Mohon izin ya Pak. Oke. Pak, selanjutnya saya akan memeriksa ataupun melakukan pemeriksaan palpasi, di mana nanti saya mohon izin ya Pak untuk memegang sedikit di area dada Bapak. Baik, Pak. Saya izin ya Pak. Pak, boleh saya dibantu untuk Bapak miring lehernya ke kanan? Ya. Terima kasih Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Nyeri. Nyeri Pak ya. Oke, saya sebelah sini Pak, mohon maaf. Apakah nyeri juga Pak? Iya. Oke. Oke, baik. Saya izin lagi untuk memeriksa perkusi pada jantung Bapak. Saya izin pegang lagi ya Pak. Maaf Pak. Pak, mohon izin ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengukur skala nyeri yang Bapak rasakan, sesak, dan juga nanti kita akan mengukur pengembangan saraf torak Bapak. Yang pertama Pak, jadi kita akan mengukur tingkat nyeri yang Bapak rasakan. Di mana ini saya ada alat yang namanya visual analog scale atau biasa kita sebut dengan VAS.
Nah, jadi Pak ini dapat memvisualisasikan di mana tingkat nyeri yang Bapak rasakan. Nanti saya mohon dibantu oleh Bapak. Bapak geserkan di mana tingkat nyeri yang Bapak rasakan, di mana di sini adalah nyeri yang sangat ringan bahkan tidak nyeri. Kemudian di sini adalah nyeri sedang, kemudian semakin ke sebelah kanan Bapak ini semakin nyeri yang tidak tertahankan. Nah, saya mohon dibantu Pak, tolong digeser di mana rasa nyeri yang Bapak rasakan. Nah, ini ya Pak ya. Oke Pak, di mana sini menunjukkan 55 mm yang menunjukkan bahwa Bapak terasa nyeri yang sedang ya Pak ya. Oke Pak. Oke, selanjutnya saya lanjut di yang untuk mengukur sesak yang Bapak rasakan. Di sini saya mempunyai skala di mana nanti saya mohon dibantu Bapak tunjukkan di sini ada 0, tidak ada keluhan sesak, 0,5 sesak sangat ringan, hingga ini ada sesak sedang, hingga di 10 ini sesak maksimal. Saya mohon dibantu kepada Bapak, tunjukkan di mana sesak yang Bapak rasakan Pak. Sesak sedang. Oke, sesak sedang ya Pak ya. Pak, selanjutnya kita mengukur pengembangan sangka torak Bapak. Saya boleh dibantu, apakah Bapak bisa duduk Pak? Ya, bisa. Oke Pak, saya bantu ya Pak. Ya. Selanjutnya boleh minta dibantu dilonggarin ya Pak ya. Mohon maaf Pak, saya izin masukin ya Pak ya, di belakang. Pak, boleh Bapak tarik nafasnya. Oke, keluarin Pak. Oke. Ini ya Pak ya. Oke. Oke, tarik nafasnya Pak. Oke, lepaskan Pak. Oke. Sekali lagi ya Pak. Pak. Oke, lepaskan Pak. Oke. Oke. Baik Pak, setelah kita lakukan pemeriksaan dari awal hingga akhir tadi, di mana sesuai dengan diagnosis yang telah dokter berikan juga kepada Bapak, apakah Bapak itu mengalami jantung koroner, yang mana adanya penumpukan plak pada pembuluh darah jantung Bapak, sehingga Bapak mengalami gejala-gejala yang seperti yang Bapak alami sekarang, di mana Bapak merasakan nyeri, kemudian sesak, Bapak juga mengalami cepat lelah ya Pak ya ketika beraktivitas, kemudian Bapak juga ada spasme dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini Pak, kita akan lakukan latihan dan juga intervensi, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan-keluhan yang Bapak rasakan tadi, dan juga kita untuk mengantisipasi Pak dampak-dampak buruk yang nanti bakal terjadi setelah Bapak ataupun pasca Bapak melakukan operasi Pak. Nah, semoga nanti setelah kita lakukan intervensi ini, kita meminimalisir gejala-gejala buruk yang akan terjadi pasca operasi nanti Pak. Nah Pak, sekarang kita mulai untuk latihannya Pak ya. Bapak saya bantu untuk duduk ya Pak. Mari Pak. Oke. Pak, sekarang kita lepas dulu oksigennya, dikarenakan nanti kita akan melatih pola pernapasan Bapak. Oke, saya bantu ya Pak. Mohon maaf Pak. Baik Pak, langsung saja kita pada latihan yang pertama ya Pak ya. Nah, yang pertama, di mana di sini saya memastikan postur tubuh Bapak itu tegak Pak. Boleh Bapak bisa tegak Pak. Tegak Pak ya.
Oke, Pak. Selanjutnya kita latih pola pernapasan Bapak, di mana latihan ini itu bertujuan untuk mengurangi sesak pada yang Bapak alami sejauh ini. Oke Pak, Bapak boleh bernapas seperti biasa. Oke, nah Pak, pola pernapasan yang pertama akan saya contohkan dulu. Nanti Bapak boleh lihat saya dulu, nanti baru Bapak praktikin ya Pak ya. Nah, pertama-tama jadi bernapas seperti biasa. Kemudian tarik napas sedikit dalam. Kemudian Bapak keluarkan dengan mencucu. Kemudian ulangi, tarik napas. Kemudian keluarkan dengan mencucu. Apakah bisa dipahami Pak? Boleh dipraktikkan ya Pak? Baik Pak, Bapak bernapas seperti biasa. Ulangi sekali lagi Pak. Oke. Boleh tarik nafas dalam Pak. Keluarkan dengan mencucu Pak. Oke, kita ulangi sekali lagi ya Pak. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan dengan mencucu Pak. Oke. Oke, kemudian kita ke latihan yang selanjutnya Pak. Selanjutnya yaitu kita latihan batuk efektif. Nah, di batuk efektif ini boleh saya contohkan terlebih dahulu ya Pak. Bapak bernapas seperti biasa. Kemudian tarik nafas yang dalam. Kemudian dibatukkan 2 kali Pak. Bisa dipahami Pak? Baik, boleh saya dicontohkan Pak? Oke, tak bernapas seperti biasa Pak. Oke, nanti pas batuk saya minta bantu wajah Bapak diarahin ke sebelah kiri Bapak ya Pak. Oke, tarik nafas yang dalam. Oke, dibatukkan Pak 2 kali. Oke, kita ulangi lagi ya Pak. Bernapas seperti biasa. Tarik nafas yang dalam Pak. Batukkan Pak. Oke, bisa sekali lagi Pak? Sekali lagi ya Pak, tarik nafas yang dalam. Batukkan 2 kali. Oke. Baik Pak, di latihan selanjutnya kita untuk melatih agar meningkatkan pengembangan kanker tulang Bapak. Nanti saya contohkan dulu ya Pak ya. Bapak bisa bernapas, kemudian diikuti dengan gerakan tangan Pak. Tarik nafas. Kemudian Bapak hembuskan. Dan tarik nafas. Kemudian hembuskan. Kemudian tarik nafas. Kemudian hembuskan. Apakah bisa dipahami Pak? Baik, kita lakukan ya Pak ya. Oke Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, ke samping ya Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan Pak. Oke, sekali lagi ya Pak. Tarik nafas. Hembuskan. Oke Pak. Baik, kita lanjut untuk intervensi selanjutnya, yaitu akan saya stretching. Nanti saya mohon maaf Pak, memegang area dada bersama kepala Bapak. Mohon izin ya Pak, bisa diizinkan. Oke Pak, maaf, Bapak boleh miringkan kepalanya ke sebelah kanan. Mohon izin ya Pak. Kita balas ya Pak. Mohon izin ya Pak. Boleh menghadap ke kanan Pak? Oke. Maaf ya Pak. Oke, balas Pak. Balas. Boleh Bapak menunggu Pak? Boleh Bapak mendongak ke atas. Oke. Oke. Kita ke titik terakhir ya Pak ya. Pak, jadi kita latihan yang terakhir ini bertujuan untuk menghindari pembengkakan yang ada pada kaki Bapak, di mana nanti saya mohon dibantu kakinya itu untuk digerakin ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah. Dilakukan kedua belahnya ya Pak. Apakah bisa dipahami Pak? Baik, kita lakukan ya Pak ya, saya hitung.
Oke, mulai 1. Turun, Pak. Oke, naik lagi, Pak. Oke, turun. Naik. Turun. Nanti ini juga bisa dilakukan ya, Pak ya, setiap Bapak bangun tidur, mau tidur. Pokoknya sesering mungkin Bapak lakukan ini ya, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak, sebelum kita lakukan evaluasi untuk pengukuran ulang, saya pasangin dulu oksigennya ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak, mandi sendirian. Oke, Pak. Baik, Pak, sekarang kita lakukan pemeriksaan ulang ya, Pak ya, untuk mengevaluasi apakah terjadinya penurunan ataupun tidak ya, Pak ya. Nah, sama seperti tadi, Pak, ini kita untuk mengukur nyeri yang Bapak rasakan. Apakah perlu saya jelaskan lagi atau sudah paham tadi, Pak? Sudah paham ya, Pak ya. Saya boleh dijelaskan, Pak, di mana letak nyeri yang sekarang Bapak rasakan ya, Pak ya. Baik, ini ya Pak ya, ini menunjukkan 33 mm, di mana berarti nyeri yang Bapak rasakan itu berkurang ya Pak ya dari sebelumnya tadi. Alhamdulillah. Kemudian kita ukur sesak lagi ya Pak ya, semoga sesaknya juga itu. Nah, seperti tadi Pak, tadi kan ini sama Pak seperti tadi, ini 0, tidak ada keluhan sesak sama sekali sampai sesak maksimal. Nah, untuk sesak yang sekarang ini Bapak rasakan, boleh saya ditunjukin Pak? 1 ya Pak ya, berarti di sesak cukup ringan sudah ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, setelah kita lakukan intervensi tadi, sesak sama nyerinya itu sedikit berkurang ya Pak ya. Nah, dari latihan-latihan yang udah kita lakukan, Pak, boleh Bapak tarik nafasnya. Oke, keluarin Pak. Oke. Ini depannya. Oke. Oke, tarik nafasnya Pak. Oke, lepaskan Pak. Oke, sekali lagi ya Pak, lepas Pak. Oke, lepaskan Pak. Oke. Oke. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, hari ini kita udah melakukan pemeriksaan, kemudian kita sudah melakukan latihan-latihan tadi. Dan di sini pesan saya, Bapak harus bertenang, jangan ada kekhawatiran apapun, karena nanti Bapak akan ditangani oleh dokter yang sudah profesional di bidangnya. Jadi tidak ada yang harus Bapak khawatirin, Bapak harus tenang aja, rileks. Semoga saya doakan juga nanti operasinya berjalan dengan lancar, dan setelah operasi nanti kita akan bertemu kembali Pak. Bapak harus semangat lagi untuk kita lakukan latihan seperti tadi, agar nanti mempercepat pemulihan Bapak sehingga Bapak bisa beraktivitas seperti semula ataupun semaksimal mungkin. Nah, nanti juga pesannya Pak, ketika saya tidak ada besok ataupun nanti sebelum tidur atau sesudah tidur, sebisa mungkin latihan-latihan yang sudah saya berikan tadi Bapak lakukan lagi, Bapak ingatkan lagi dan lakukan sesering mungkin dan semampu Bapak ya Pak. Tapi jangan dipaksa Pak, ketika Bapak udah merasa sedikit lelah ataupun udah ngap-ngap itu jangan dilanjutin Pak. Jadi semampu Bapak aja. Baik Pak, saya doakan semoga berjalan lancar nantinya, dan terima kasih ya Pak atas pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.